Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi salam saya. Cuma satu yang saya dengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu nasyahidun wa syakirun alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menghidupkan kita kembali setelah kita melalui mati kecil kita. Karena ternyata pada saat setiap hamba itu tertidur di malam hari, ruh setiap hamba itu berada dalam genggaman Tuhannya. Maka yang ada pada saat setiap hamba itu tidur, tidak akan ada yang mengetahui jam berapa ia tidur. Kalau ada yang mengatakan jam 10 ia tidur, belum tentu tepat jam 10. Boleh jadi dia lewat. Karena ternyata tidur itu pun termasuk bahagian daripada rahasia Allah. Makanya kadangkala ada di antara manusia, dia tertidur di malam hari, dia tidak pernah bangun lagi. Tena mo nang bangun-bangun. Biasa na ka namang kasaraka nalle sambuntin ro. Karena pada manusia itu ada unsur nama, ada unsur jasad, ada unsur jiwa, dan ada unsur ruhnya. Nama itu boleh jadi contoh saya Muhammad Lukman. Namun kita belum ketahui yang mana itu Muhammad Lukman. Setelah ada di hadapan kita, oh inilah sudah yang dimaksud Muhammad Lukman. Sama dengan motor misalnya. Kita hanya mengatakan motor, tapi kita belum lihat bendanya yang mana motor itu. Setelah dilihat, oh inilah dimaksud dengan motor. Pada saat dia dibunyikan, dia sudah bunyi, maka ada unsur jiwanya. Tetapi dia belum jalan. Setelah dia berjalan, barulah ibaratnya seperti manusia ada ruhnya. Kembali bahwa bersyukurlah kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat hadir di tempat yang penuh waraka ini. Dan saya sampaikan bahwa saya malam ini, subuh ini adalah naibul fa'il. Betulan Andre Gurutta Profesor Dr. Najamuddin MH MA berhalangan untuk hadir malam ini. Tadi saya rencana di Masjid Yurana, karena tadi malam, tadi subuh saya ceramah di sana.
Tadi malam saya ceramah di Darussalam di Galesong. Alhamdulillah langkah kaki saya mengarahkan ke sini. Ingin berjumpa dengan jamaah Masjid Nurul Ihsan. Dan saya teringat di tahun 90 di atas sini tempat sekolah saya. Alhamdulillah berkat doa para guru tak semua. Sehingga alhamdulillah saya pun bisa pergi nun jauh di sana dengan izin Allah dan juga sepengetahuan guru Allah yarham Kiai Haji Muhammad Harisah. Dan alhamdulillah di Papua pun ada pondok pesantren, 2 pondok pesantren terbesar yang berdiri tegak di sana di tengah-tengah daerah minoritas muslim. Namanya Pondok Pesantren Darul Ma'arif Numbai. Itu atas izin Andre Gurutta pun saya mendirikan pondok pesantren itu. Lahannya kurang lebih 2 hektar. Alhamdulillah santrinya termasuk lebih 1000 santrinya. Sudah mencetak juga banyak dosen. Berdiri tahun 2001 atas doa daripada Gurutta. Alhamdulillah itu pertanda bahwa kita ini masih senantiasa ada dalam diri ini ingin menolong agama Allah, ingin membantu agama Allah ini, ingin memperjuangkan agama Allah di muka bumi ini dimanapun berada. Kembali bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut yang namanya ilmu. Setiap manusia sudah diberikan ada 3 potensi dasar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ketiga potensi dasar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia ini? Yang pertama adalah potensi akal. Potensi akal pikiran. Dengan akal pikiran manusia menghasilkan yang namanya sains knowledge, menghasilkan yang namanya ilmu pengetahuan. Tanpa adanya akal pikiran yang diberikan kepada manusia, tidak akan menghasilkan yang namanya pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian selanjutnya yang kedua, bahwa manusia diberikan yang namanya potensi hati. Dengan hati manusia mampu memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Inna fil jasadi mudghatan isa saluhat jasadu kullu wa iza fasadat jasadu kullu. Bahwa pada diri manusia itu ada segumpal daging yang apabila daging itu baik, maka baik pula seluruh tampilan daripada manusia. Baji ngasing injo giok na rupa tahu. Sebaliknya apabila daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tampilan daripada manusia. Apa itu? Tiada lain adalah ala wahiyal qalbi. Hati ini. Jagalah hati kita. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Jauhkan daripada sifat angkuh, sikap iri, dengki, riya, sum'ah, ujub dan sebagainya yang bisa merusak daripada puasa kita jamaah. Jadi saja itu puasa tetapi pahalanya dia rusak akibat karena penyakit-penyakit hati yang senantiasa bersemayam di dalam diri kita. Nah, inilah gunanya puasa. Dengan adanya Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan secara umum mengandung makna penanggalan bulan ke-9 di bulan Hijriyah, yaitu bulan Ramadan. Itu secara umum. Tapi Ramadan mengandung makna secara bahasa Arab, secara bahasa berasal dari kata Ramadan.
atau ramad, artinya membakar, menghapus. Jadi membakar, menghapus, menghilangkan, mendinginkan. Apa yang dibakar? Tiada lain adalah lahiriah kita ini dan juga batiniah kita yang akan dibakar. Lahiriah adalah jasad kita ini, tubuh ini, jemaah. Tidak ada orang yang berpuasa kalau misalnya sebelum awal Ramadan timbangannya 60, lantas dia berpuasa naik 70. Kalau ada yang naik 70 itu dipertanyakan. Saya saja setiap tahunnya kalau timbangan saya 60 pasti turun 55. Ada jamaah salah seorang membantah selesai salat subuh, dia berkata, "Ante kamu sudah punak barak kaki? Nah naik 70?" Saya bilang, belum pernah saya dapati. Kenapa? Makan dikurangi, minum dikurangi, tidur dikurangi. Yang kita perbanyak adalah ibadah kita, bacaan Quran kita, zikir kita. Bahkan tidur kita pun semua dikurangi. Kecuali kalau ada yang balas dendam tidurnya. Nasabatnya tong, napasi tambu isugitin rona. Pagi tancap tidur, tembus sampai mau buka baru bangun. Namun sampai lohor, tidak sholat duhur, tidak sholat asar. Puasa saja tapi tidak sholat. Wah, harus puasa, wajib juga sholat. Nah ini yang dibakar. Kemudian dibakar adalah hawa nafsu kita, nafsul ammaratu bisu. Jadi bukan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbikin radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, bukan itu. Tetapi yang dibakar adalah nafsul ammaratu bisu, nafsu yang senantiasa membawa kita kepada keangkar murkaan, membawa kita kepada kezaliman, membawa kita kepada yang namanya kemaksiatan, membawa kita kepada yang namanya keburukan. Maka itulah yang dibakar jamaah, nafsu tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya bahwa potensi akal potensi yang ketiga diberikan kepada manusia adalah potensi hawa nafsu. Tadi saya sudah jelaskan. Nah inilah manusia betapa sempurnanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna manusia ini. Kalau makhluk Allah yang namanya hewan, binatang, hanya diciptakan nafsunya saja, tetapi tidak memiliki akal pikiran. Begitu pula sebaliknya malaikat. Anjo malaikat kan diciptakan hanya tidak memiliki nafsu. Jadi malaikat tidak memiliki nafsu. Sementara manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh sungguh aku menciptakan manusia itu dalam keadaan seindah-indah dan sebaik-baik bentuk ciptaan Allah. Bahkan diberikan gelar wa karrama bani Adam, anak cucu Adam yang dimuliakan. Betapa mulianya kita. Jadi kalau ada orang yang tidak menjaga ini, predikat kemuliaan ini, berarti dia boleh jadi bukan ahsani taqwim, tetapi asfala safilin, bisa derajatnya lebih hina daripada binatang. Nauzubillah min zalim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tidak jemaah subuh yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah 15 menit. Ini ada batasan sampai 20 menit. Kembali bahwa bulan Ramadan kita diberikan kesempatan oleh Allah. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak, syahrullah, syahrul jin, syahrul Quran, syahrul tarbiyah.
Itu nama-nama lain bulan suci Ramadan, bulan Ramadan. Jadi banyak namanya. Syahrus Syam, bulan puasa. Syahrullah, bulannya Allah. Kenapa dikatakan bulannya Allah? Kullu amal bini Adam illa shaumah. Setiap amal anak cucu Adam illa shaumah, kecuali puasa. Fa innahu li, maka untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan aku pun akan memberikan pembalasan yang setimpal kepadanya. Orang-orang yang berpuasa nanti di hari kemudian di surganya Allah Subhanahu wa taala akan memasuki sebuah pintu di surga yang namanya pintu Rayyan. Oleh karena itu kembali bahwa marilah kita menggunakan kesempatan ini yang sebaik-baiknya. Walaupun mungkin dengan kondisi berbagai macam tantangan, rintangan yang kita hadapi. Apalagi dengan tantangan ekonomi. Ini utamanya ibu-ibu yang mungkin rasakan betapa sulitnya sekarang ini. Dengan bergelut, dengan mencari kesana kemari minyak goreng, sesan. Walaupun begitu mahal, tapi tetap dia usahakan ada untuk kebutuhan rumah tangganya. Semua itu adalah tantangan dan kesabaran yang akan bisa kita lakukan sambil kita berusaha. Intinya, jikalau kita ingin tenang, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang paling terpenting adalah perbanyak sedekah kita. Kalau mau hidupnya tenang, karena beda itu kesenangan dengan ketenangan. Kalau kita memilih kesenangan, tidak akan ada habisnya. Tapi kalau kita memilih ketenangan, maka insyaallah aman di dalam kehidupan ini. Perbanyak sedekah, karena pada saat kita mati nantinya cuma satu permintaannya, satu permintaan kita pada saat kita ingin kembali. Ya Allah, kembalikan saya di dunia bukan untuk sholat, bukan untuk naik haji, umrah, bukan untuk membaca Quran, bukan untuk berzikir, tetapi yang diminta pada saat setiap hamba sudah berada di alam kubur, satu yang dia minta, apa itu? Fa'asaddaq, saya ingin kembali bersedekah. Kesempatan Ramadan ini dilipat gandakan. Ya, ibu-ibu menyiapkan buka puasa, alhamdulillah. Insyaallah saya doakan rezekinya semakin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 menit lagi. Sedekah, pernah saya suatu ketika menyesal bersedekah, jamaah. Kenapa saya menyesal bersedekah? Ada suatu ketika seorang nenek berada di kantor pos. Lantas nenek itu mengirimkan cucunya, mengirimkan anaknya uang. Setelah dikirimkan uang, dia ingin pulang ke rumahnya, tidak ada lagi uang yang tersisa. Dia mintalah kepada pegawai yang ada di kantor pos itu, "Nak, kasih keuangan nak 10.000. Saya ingin pulang naik PT-PT, namun sudah tidak ada uangku." Apa kata pegawai pos itu? Kenapa memang dikirim semua uangnya? Kita saja ini belum terima gaji. Akhirnya nenek itu meminta di setiap orang yang ada di situ, tidak ada yang kasih. Saya pun mendekati, saya bilang, "Kenapa Ki? Ngapa Ki?" Jalan saya mau pulang nak, tidak ada uangku. Berapa kita minta? Dia bilang 10.000. Kalau begitu saya kasih 20.000. Kenapa 20.000 nak? 10.000 untuk PT-PT, 10.000 untuk beli minum kalau haus. Spontan dia berkata, "Semoga umurmu panjang nak, dan senantiasa diluaskan rezekimu." Keesokan harinya saya diundang dalam serat terima jabatan sertijab Kadispenda. Diundang untuk membawakan kuliah umum 10 menit. Setelah itu acara selesai, saya pulang. Tidak lama ada yang panggil, "Ustaz, ini ada transport." Dia bilang, "Tidak usah Min." Iya, karena kenapa 10 menit? Tidak apa-apa Ustaz. Iya, kasih masuk di sadel situ. Sampai di rumah, saya berkata kepada ibunya, "Nana, ada uang di dalam itu." Iya, uang bensin katanya, ambil nih.
Setelah dibuka, ibunya berkata, tidak mau aja gini. Saya bilang tidak mau aja, ambil nih. Paling 200.000 atau 300 gitu. Betul tidak mau? Iya. Ketiga kalinya betul tidak mau? Iya. Mau kita tahu berapa isinya? Memangnya berapa? Dia bilang 2 juta. Tak bangga aku. Di situ saya menyesalku. Saya bilang, kenapa? Kemarin saya kasih nenek-nenek itu 20.000. Coba saya kasih 100.000, 10 juta yang datang. Jadi saya menyesal bukan karena tidak memberi, tetapi menyesal karena sedikit yang saya keluarkan. Kenapa cuma 20.000 saya kasih, sehingga yang datang keesokan harinya 2 juta yang datang. Coba 100.000, maka 10 juta yang datang. Ini balasannya luar biasa. Kembali bahwa perbanyak amalan sedekah kita, insya Allah akan membuat ketenangan hati dan kekayaan. Demikian yang kami sampaikan, walaupun saya naibul fa'il dan apa yang saya sampaikan ini spontan saja keluar tanpa saya rancang sana sini. Itulah Andre Guru tak berpesan dulu bahwa yang namanya anak Nahda itu, alumni Nahda harus selalu siap tempur. Jadi tidak ada sekalipun, tidak ada kata tidak. Bahkan saya pernah sholat Idul Fitri tidak datang penceramahnya, saya naik khutbah Idul Fitri. Karena kenapa? Guru tak dulu sudah menyiapkan 30 judul tarwih, 30 subuh plus khutbah Jumat. Itulah bekal kita sehingga alhamdulillah sampai ke tanah Papua sana dan mengembangkan Islam di sana. Jadi awalnya 28 masjid sampai akhirnya lebih 100 masjid di sana. Alhamdulillah. Islam berkembang pesat di sana. Itulah yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merdeka kita dan memberikan kita petunjuk jalan lurus. Dan mari kita tutup dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pusatkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiqu mazidah. Ya rabbana hamdu kama yanbaghi li jalali qadri sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil ilmi wa qutan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil bar wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahatan fil qabr wa afwan 'inda al hisab wa man nasab wa nasiban minal jannah wa arzuqna karim. Allahumma arhaq warzuqna ittiba'ah wa batil batil warzuqna ijtinabah. Allahumma dafa'na al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fangsha wal munkar. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha Pengasih lagi punya ya Allah. Jika rezeki masih ada di langit ya Allah, maka turunkan ya Allah. Jika rezeki masih ada dalam bumi ya Allah, maka keluarkan ya Allah. Jika rezeki masih jauh ya Allah, maka dekatkan ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang luas, rezeki yang banyak, rezeki yang barakah, yang halalan thayyibah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Demikian saya tutup dengan bersama-sama. Ada pepatah mengatakan, burung irian, burung cendrawasih, sayur asam sambal terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.